mulai sedikit. Jadi pada hari ini kita diskusi bersama dengan Pak Haidar Bagir. Sebelumnya untuk teman-teman guru guru di Sekolah Suma Bangsa, saya sudah mengirim beberapa bahan, termasuk diantaranya adalah biografi dan juga salah satu buku terbaru Pak Haidar tentang pendidikan. Nah, Pak Haidar adalah tokoh pendidikan, beliau juga adalah pengusaha. Beliau menjadi presiden direktur dari Mizan. Mizan itu adalah penerbit buku, kemudian juga memproduksi film. Mungkin teman-teman masih ingat ada film Laskar Pelangi, kemudian juga ada Garuda di Dadaku dan seterusnya. Nah, kemudian juga Mizan sangat konsen dengan buku-buku terkait dengan pendidikan. Nah, sekolah Pak Haidar sendiri, Sekolah Lazuardi sudah ada di mana-mana, dan saya kira juga sudah tidak asing bagi teman-teman karena beberapa buku yang terkait dengan yang sebenarnya diterbitkan oleh Lazuardi itu juga sudah sering kita baca. Nah, di sini mohon maaf nanti Pak Haidar, di sini namanya Lubna ya. Bu Lubna adalah istrinya Pak Haidar ya. Baik teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita minta kepada Pak Haidar, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Coba teman-teman kita tes dulu. Di partisipan ada tepuk tangannya. Coba unmute dulu semuanya. Mohon Pak Admin. Mari kita sambut Pak Haidar Bagir dengan tepuk tangan yang meriah. Ya. Silakan Pak Haidar. Ya, tes dulu suaranya jelas. 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 Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih sekali Pak Hairil dan yang lain-lain sudah mengundang saya untuk sharing. Senang sekali, selalu senang sharing dengan para pendidik. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan dengan diskusi supaya saya juga bisa belajar ya. Kalau saya nggak salah tangkap, pertanyaan umumnya kira-kira pasca COVID ini apa yang berubah dari pendidikan di Indonesia gitu ya. Jadi nanti pasti akan ada forced change gitu ya. Yang saya maksud forced change itu adalah perubahan yang dituntut secara eksternal, dalam arti mungkin bisa tuntutan orang tua, bisa terbentuknya satu tren baru gitu ya, tren baru yang sudah menjadi normal sehingga kita harus menyesuaikan diri ya, dan macam-macam lagi. Saya ingin membagi perkiraan saya tentang perubahan itu ke dalam dua bagian besar ya. Orang biasanya selalu berpikir tentang kemungkinan akan terrealisasikannya dengan lebih cepat apa yang disebut sebagai flipped classroom ya. Jadi terkait dengan persoalan belajar online, sebelum ada COVID ini kita sudah beberapa tahun terakhir ini mendengar satu gagasan tentang apa yang disebut sebagai flipped classroom. Jadi kelas yang dibalik. Kalau tadinya anak-anak itu bersekolah di fasilitas sekolah, di gedung sekolah, kemudian di rumah dikasih tambahan-tambahan dalam bentuk PR, maka dengan flipped classroom ini anak-anak belajarnya di rumah. Baru pada saat-saat tertentu anak-anak datang ke sekolah, ya, dengan porsi lebih banyak anak-anak itu belajar di sekolah, ya. Dan tentu saja disebut apapun, flipped classroom atau online learning atau apapun, pasti ini nanti mencakup perbaikan fasilitas online learning. Sekarang kita masih pakai aplikasi Zoom yang sudah bagus tapi banyak keterbatasan. Tentu saja nanti akan ada upaya-upaya untuk menawarkan cara belajar. Mungkin Google juga akan terus memperbaiki fasilitasnya sehingga berbagai kekurangan dari aplikasi yang sekarang bisa diperbaiki. Jadi
ada persoalan itu. Sebagian orang sangat excited dan menganggap bahwa ini memang sesuatu yang sudah seharusnya ditempuh oleh pendidikan kita, ya. Itu yang pertama. Tapi mungkin sebagian di antara kita, khususnya yang sudah pernah membaca tulisan saya di Kompas, ada di buku Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia yang edisi baru, ya, yang sedikit lebih mahal karena ditambah 2 artikel, 2 tulisan. Itu saya ada menulis sebuah artikel berjudul Sekolah Anti Gadget, ya. Sekolah Anti Gadget ini di situ saya menunjukkan bahwa ada akses yang harus dihindari kalau anak-anak itu terlalu banyak terekspos kepada screen, ya, kepada gadget yang melibatkan screen. Nanti kita akan bahas ini. Nah, yang kedua yang seringkali belum dibahas orang terkait dengan kemungkinan adanya perubahan di dalam pendidikan kita, itu adalah suatu hal yang menurut saya jauh lebih substantif ketimbang bicara tentang online learning, yaitu harusnya ada kesadaran baru tentang pentingnya pendidikan kita ini dikembalikan kepada upaya untuk melahirkan apa yang disebut sebagai manusia seutuhnya, ya, manusia seutuhnya atau manusia paripurna yang sebetulnya sudah merupakan amanat Undang-Undang Sisdiknas, ya, bahwa pendidikan ini ditujukan untuk melahirkan manusia-manusia seutuhnya. Despite the fact that this objektif gitu dari pendidikan ini begitu jelas diungkapkan di dalam undang-undang kita, pada kenyataannya default banyak orang, apakah itu orang tua bahkan pendidik juga, pendidikan ini untuk menghasilkan manusia yang sukses. Seolah-olah sukses dan bahagia itu identik, ya. Nah, ini adalah hal kedua yang menurut saya lebih penting daripada bukan mengatakan bahwa kita nggak perlu diskusi tentang aplikasi online yang baik, tentang flip classroom, tapi menurut saya ini lebih substantif. Jangan sampai kita hanya bicara tentang penggunaan teknologi di dalam pendidikan, tapi kita lupa bahwa COVID-19 ini sebetulnya mengajarkan kita tentang satu hal yang kalau kita tidak dapat pelajaran ini, kita sudah rugi besar. Ya. Kalau cuman mengubah dari kerja di kantor menjadi kerja di rumah, itu soal kecil. Cuman mengubah tadinya anak-anak berangkat ke fasilitas sekolah, ke gedung sekolah sekarang diganti dengan belajar di rumah, itu soal yang sangat kecil. Ya. Itu pelajaran yang paling minimal yang bisa diambil oleh dunia pendidikan dari wabah COVID ini. Yang lebih substantif itu kita tahu bahwa ideologi sukses, ya, ideologi mengejar sukses di dalam pendidikan ini sudah menyebabkan banyak sekali problem-problem kerusakan lingkungan fisik, problem-problem psikologis, problem-problem spiritual, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa dengan wabah ini, misalnya kita tahu betapa jauh kita sudah merusak lingkungan hidup kita. Dan merusak lingkungan hidup kita ini sama saja seperti merusak diri kita. Karena kesejahteraan hidup kita sangat tergantung pada kesejahteraan lingkungan hidup kita. Kalau kita ganggu kesejahteraan lingkungan hidup, kita yang sangat tergantung, yang hidup kita itu berjalin dan berkelindan dengan lingkungan hidup itu, juga akan rusak, membunuh lingkungan itu seperti membunuh kita sendiri. Ya, jadi dari segi kesehatan misalnya, sudah tentu kalau lingkungan rusak, kita akan mendapatkan akibatnya dari segi kesehatan, ya. Dari segi keindahan, sudah tentu kalau keindahan dirusak, itu akan merampas banyak sumber kebahagiaan dari kita, ya. Dari segi itu baru kita bicara dari segi fisik, ya. Kerusakannya itu bisa dalam bentuk
banjir, bisa dalam bentuk penyakit-penyakit yang muncul akibat perusakan itu yang paling populer misalnya lubang ozon yang bisa menyebabkan kanker kulit dan lain sebagainya. Kemudian persoalan keindahan tadi, ya, manusia itu kebahagiaannya terletak di 3 hal sebetulnya: kebaikan, kebenaran, keindahan. Jadi kebahagiaan kita terletak pada apakah kita hidup secara baik atau tidak, baik kepada makhluk Allah yang lain atau tidak. Kedua, apakah kita setia kepada kebenaran atau tidak. Orang yang mengkhianati kebenaran itu hatinya pasti gelisah. Ketiga, keindahan. Ya. Nah, jadi ada persoalan seperti itu. Kalau keindahan lingkungan kita dirusak, ya kita sendiri yang akan rugi. Ya. Itu baru lingkungan fisik, kerusakan lingkungan fisik. Kerusakan psikologis lebih parah lagi. Seringkali kita ini mengejar kemakmuran, mengejar kekayaan, mengejar kekuasaan, mengejar popularitas, sehingga kita mengorbankan semua hal, mengorbankan keluarga kita, ya, mengorbankan kesejahteraan psikologis dan spiritual kita, ya. Ini adalah pembicaraan tersendiri. Nanti kalau Pak Khairil mau peserta Zoom meeting kita, nanti bisa dikirimi e-book mini gratis saya, namanya Siap, Pak Haidar. Agama di Tengah Musibah. Ya, Agama di Tengah Musibah itu ada salah satu tulisan yang paling akhir itu tentang pandemi COVID-19 sebagai kritik terhadap peradaban. Ya. Nah, jadi seharusnya pelajaran yang paling penting terkait dengan pendidikan sehubungan dengan wabah COVID-19 ini bukan terutama pada urusan penggunaan teknologi IT untuk belajar yang sangat mudah dilakukan jika mau, tapi lebih pada persoalan-persoalan peradaban yang bahayanya itu bukan cuma persoalan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar yang bisa diatasi dengan aplikasi yang lebih baik, tapi adalah persoalan kesejahteraan fisik, kesejahteraan psikologis, dan kesejahteraan spiritual kita. Kita selama ini sudah mengacaukan antara sarana dan tujuan. Sukses itu sarana bahagia, bukan sukses itu adalah sarana pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu apa? Melahirkan manusia seutuhnya yang dengan keutuhan dirinya dia berbahagia. Bahagia itu adalah tujuan akhir yang semua orang sepakat. Tidak akan ada satu manusia waras pun yang tidak sepakat bahwa tujuan hidupnya itu mencapai kebahagiaan di dunia dan sebagai orang beriman kebahagiaan di akhirat. Semua sepakat. Nah, persoalannya ada orang yang mengidentikan sukses dengan kebahagiaan. Masih mending kalau mengidentikan sukses dan kebahagiaan. Banyak di antara kita bahkan tidak sadar bahwa kita itu mencari kebahagiaan dan sukses itu tidak menjamin kebahagiaan. Sukses itu sarana, ya, kebahagiaan itu tujuan. Bahkan sering saya katakan bahwa sukses itu ada 3 jenis. Ini menurut ahli kesuksesan yang melakukan berbagai penelitian. Ada yang disebut sebagai better success, yaitu kesuksesan yang justru membuat orang yang sukses itu hidupnya sengsara. Yaitu misalnya sukses, serakah, korupsi, ya, atau sukses tapi menindas orang lain, merampas hak orang lain, hidupnya tidak mungkin bahagia. Itu namanya better success. Ada lagi toxic success, kesuksesan yang menyengsarakan orang lain. Dia sukses, tapi suksesnya di atas kesengsaraan orang lain. Yaitu hidup egois, ya, menjadi pemilik perusahaan yang diurusi keuntungan perusahaan, tapi karyawannya nggak diurus, OB-nya nggak diurus, ya. Belum lagi mencemari lingkungan, bisa saja produknya mencemari lingkungan, itu namanya toxic success. Nah, keduanya tidak membawa kita kepada tujuan hidup kita, yaitu kebahagiaan. Kalau kita mau sukses kita membawa kita kepada kebahagiaan, itu kita masuk ke jenis sukses yang ketiga, namanya meaningful success. Sukses yang penuh makna, ya, yang karena kebahagiaan itu ditentukan oleh makna, maka orang yang bisa meraih meaningful success ini bisa mencapai kebahagiaan.
Meaningful success itu apa? Ketika kita punya harta banyak, harta itu punya meaning ketimbang sekedar menjadi tumpukan angka-angka di buku tabungan kita. Ya, tapi itu bisa kita pakai untuk selain memenuhi keperluan kita, juga bisa membantu orang lain. Kalau kita punya kekuasaan, bukan cuma untuk jadi jagoan, tapi kekuasaan kita pakai untuk membantu orang lain. Begitu juga popularitas. Itu yang disebut meaningful success. Kalau kita tidak sadar akan adanya gap antara sukses dan kebahagiaan ini, yang terjadi jangan-jangan kita sukses, tapi sukses kita itu either bitter success atau toxic success atau keduanya. Jadi sebaliknya dari mendekatkan kita kepada kebahagiaan, sukses kita justru menjauhkan kita dari kebahagiaan. Nah, kalau kita melihat wabah COVID-19 ini sebagai pemicu bagi kritik peradaban, kita melihat bahwa peradaban kita ini sekarang mengejar kemakmuran, ya, dengan mengorbankan banyak hal yang kemungkinan besar bagi banyak orang yang tidak sadar, kemakmuran yang dicapai oleh peradaban kita yang sudah sedemikian maju sains dan teknologi yang dilahirkannya ini, justru membawa kita semua jauh dari kebahagiaan. Nah, ini harus dibawa ke pendidikan. Banyak orang tua, kadang-kadang tidak sedikit pendidik, yang cara berpikir defaultnya itu adalah ingin anak-anaknya sukses. Dan akibatnya bisa fatal kalau kebahagiaan dikeluarkan dari persamaan. Ya, we take out happiness out of the equation. Harusnya sukses ditambah makna menjadi kebahagiaan. Makna diambil dari persamaan itu sehingga kita merasa seolah-olah sukses sama dengan kebahagiaan. Efeknya karena keliru, persamaan matematisnya keliru, sukses membawa kesengsaraan. Nah, artinya apa? Kalau kita bawa, nanti macam-macam hal. Misalnya bahwa kurikulum load-nya tidak boleh terlalu padat. Karena kenyamanan, sifat fun dari proses belajar mengajar bisa terampas kalau load-nya terlalu banyak. Ujian-ujian, ulangan-ulangan yang beruntun, itu justru harus dikurangi. Karena kalau anak-anak ditekan dengan berbagai ujian dan ulangan dan kemudian stres, hasilnya tidak akan maksimum, bahkan menjadikan belajar itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan bagi anak-anak. Ya, akhirnya seperti yang kita lihat sekarang, lulus SMA, bajunya dicoret-coret, digunting-gunting, buku-bukunya dibakar. Dan sebaliknya dari menghasilkan anak-anak yang punya prinsip lifelong learning, dia merasa bahwa lulus SMA, lulus S1, selesai, dia berhenti belajar. Anak begini bukan saja tidak akan sukses, hidupnya juga tidak akan sejahtera karena dia tidak bisa belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi persoalan load kurikulum, persoalan ujian-ujian, persoalan assessment, sebetulnya bagaimana sih mengakses keberhasilan anak? Apa dengan pen and pencil atau dengan portofolio, kemudian yang dilihat apanya? Apakah prestasi akademiknya atau sesuatu yang lain misalnya? Banyak sekali dampaknya kalau kita belajar mengkritik peradaban kita, ya, dipicu oleh adanya COVID-19, dan itu harus dibawa kembali kepada ke ruang-ruang kelas kita. Buku saya Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia itu sebetulnya berbicara tentang soal-soal ini, ya. Nah, sedikit saja membahas yang soal perubahan yang akan terjadi dalam hal penggunaan teknologi IT di sekolah. Saya akan singgung sedikit, setelah ini saya kembalikan ke Pak Khairil, bahwa di dalam tulisan saya yang berjudul Sekolah Anti Gadget itu, saya menunjukkan berbagai problem yang akan muncul kalau kita secara tergesa-gesa membawa misalnya gadget ke dalam kelas dan merasa bahwa itu cara terbaik. Anak-anak dari pagi sampai pulang sekolah membawa gadget dan belajar dengan gadget dengan alasan wah jauh lebih efektif karena pakai audio visual dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa banyak sekali akses yang akan muncul dari situ, khususnya kalau ini menyangkut pendidikan dasar. Saya membedakan di situ, di dalam penelitian, itu sampai harus dibagi jenjang-jenjang persekolahan itu
dari jenjang persekolahan pendidikan dasar sampai SMP, ya, dan mulai SMA dan perguruan tinggi. Nah, ini kita harus bersikap berbeda dalam penggunaan screen di ruang kelas. Kalau untuk anak TK SD, no way. Menurut saya makin sedikit makin bagus. Ini bukan penggunaan teknologi IT oleh pendidik ya, oleh guru, itu soal lain. Guru harus menggunakan teknologi IT sebanyak-banyaknya untuk membantu mereka. Saya bicara tentang siswa. Menurut saya akan menjadi satu kekeliruan yang sangat besar kalau kita merasakan euforia teknologi IT, kemudian tiba-tiba seperti sekarang yang sudah terjadi, Apple itu menjual program pendidikan, Android, yang model Android juga banyak, dijual tablet dengan aplikasi segala macam, ya. Kemudian orang merasa bahwa memasukkan gadget dalam bentuk tablet ke kelas-kelas anak SD itu merupakan satu kemajuan besar. Menurut saya itu bisa jadi kemunduran besar karena akses penggunaan gadget atau screen time yang berlebihan untuk anak-anak itu buruk sekali dampaknya. Jadi saya membagi itu. Harus kita lihat di SD usahakan seminimum mungkin screen time. Jadi saya masih percaya pada pengguna anak-anak ke lab komputer jika diperlukan. Kemudian anak-anak di kelas kita bisa memutar film-film dengan fasilitas proyektor dan layar, ya. Mungkin saya nggak tahu ada kesempatan sesekali gadget bisa digunakan. Kalau di rumah masih oke, karena biasanya justru persoalannya itu kita tidak ingin anak-anak di rumah terekspos pada screen time, di sekolah terekspos pada screen time. Untuk anak SD ini harus dipertimbangkan luar biasa. Ya, menurut saya cara pendidikan di old normal selama dalam hal-hal yang lain betul, itu saya kira masih harus dipertahankan. Anak-anak perlu sosialisasi, ya, perlu dihindarkan dari akses terlalu banyak terpapar pada screen time. Ya, mereka perlu sosialisasi, perlu bermain. Belum lagi kalau kita sedikit masuk kepada sesuatu yang lebih filosofis, screen itu betapapun juga itu apa yang biasa disebut oleh para filosof sebagai simulacrum. Ya, simulacrum itu adalah tiruan kenyataan yang seringkali lebih bagus dari kenyataan itu sendiri. Jadi artinya apa? Anak-anak terlatih untuk menjadi tidak realistis di dalam melihat kehidupan. Kalau anak-anak yang mungkin sudah mulai SMA, apalagi perguruan tinggi, itu akses terpapar kepada simulacrum itu mungkin tidak terlalu parah dibanding anak-anak yang masih SD. Belum lagi misalnya kalau kita masukkan teknologi pengintaian itu. Orang makin banyak pakai screen, data kita diintai, ya. Surveillance, ya, surveillance technology sekarang yang kita pakai. Ada beberapa akses yang membuat kita harus berhati-hati. Jadi kalau saya ditanya, teknologi IT tentu sangat penting untuk dipergunakan para pendidik. Mungkin kasusnya beda antara di kota besar dan di wilayah-wilayah terpencil, tapi makin kita bisa menghindarkan atau makin kita bisa meminimumkan penggunaan gadget di kelas untuk anak-anak usia di bawah atau usia SD, ya, termasuk juga sampai batas tertentu usia SMP. Di SMA pun barangkali masih tetap harus ada pembatasan. Di perguruan tinggi barangkali kita sudah relatif lebih bebas, ya. Nah, kita kalau tidak berhati-hati dengan itu dan sekarang euforia, oh ternyata pakai Zoom bisa, nah, nanti aplikasi Zoom akan menjadi lebih baik, video nanti akan lebih mudah diputar, suara bisa dimasukkan ke speaker di kelas atau dan lain sebagainya, itu kita bahaya telah mengekspos siswa kita dengan akses dari screen time itu, ya. Saya ingin tutup dengan apa yang juga saya tuliskan di tulisan saya Sekolah Anti Gadget itu. Di Silicon Valley di California di Amerika Serikat itu saya terus terang nggak ngikutin sampai sekarang, ya. Terakhir saya ngikutin ini mungkin 2 tahun yang lalu. Itu para orang tua eksekutif di Silicon Valley itu berbondong-bondong memilih sekolah-sekolah tertentu, ya, namanya
sekolah dengan Waldorf system atau Steiner system. Kebetulan Lazuardi juga punya satu jenis sekolah itu namanya Millennial World School yang menerapkan kurikulum Finnish Waldorf, ya. Pasti Pak Khairil tahu persis, karena sistem Waldorf ini juga banyak dipakai di Finlandia dan disesuaikan dengan metode belajar mengajar di Finlandia. Bahkan saya dengar di RRC sampai setahun lalu sudah ada 200 sekolah seperti ini. Nah, anak-anak eksekutif di Silicon Valley yang kerjanya tiap hari bergulat dengan teknologi IT, menjual teknologi IT, itu lebih senang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah dengan sistem Waldorf atau Steiner system ini. Karena apa? Karena sekolah ini melarang penggunaan gadget di dalam kelas. Jadi mereka tidak ingin anak-anaknya di rumah sudah terekspos terlalu banyak dengan screen, berangkat ke sekolah, kemudian diekspos lagi kepada screen. Ya. Jadi bayangkan, justru orang yang seharusnya paling mengandalkan IT, tidak ingin anak-anaknya sekolah di sekolah-sekolah yang menggunakan gadget, apalagi model aplikasi yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan sekarang itu menawarkan penggunaan gadget praktis seharian. Nah, maka seperti Lazuardi itu polisinya, kita mencoba melakukan eksperimen penggunaan gadget di salah satu SMA kita, namanya Hello Motion High School. Kita coba dan kita akan lihat hasilnya. Tapi di level SMA, di level SD dan SMP kita sama sekali belum menggunakan itu, kecuali masih memanfaatkan lab, ya. Kemudian mungkin memutar video-video, entah pada saat-saat yang sangat khusus mungkin bisa menggunakan gadget, ya, tapi sangat kita tekan penggunaan screen time. Kalaupun kita mau mencoba, mungkin SMP masih bisa kita lihat kemungkinannya, karena kalau dalam penelitian itu, kalau saya tidak salah, itu sampai umur 14 tahun sebaiknya diminimumkan screen time. Kalau 14 tahun itu kalau anak masuk SD, umur, saya nggak tahu kalau di kita 6 tahun, katakanlah 6 tahun SD, 12 tahun, ditambah middle school 2 tahun lah kira-kira. Mungkin kalau di Indonesia menjadi sampai umur 15. Sampai umur 15 tahun itu diminimumkan penggunaan screen, setelah itu mulai bisa diperkenalkan. Tapi tetap kita harus mengendalikan dalam hal misalnya membatasi akses kepada website-website tertentu yang tidak sepantasnya diakses oleh anak-anak. Di perguruan tinggi mungkin kita relatif sudah lebih bebas di dalam menggunakan teknologi-teknologi IT. Jadi saya tidak terlalu excited dengan penggunaan gadget untuk anak-anak pada usia sampai 14-15 tahun, ya. Dengan demikian saya juga tidak terlalu excited dengan model flip classroom. Tapi untuk SMA saya kira bisa dipikirkan, dicoba, dipelajari untung ruginya. Untuk perguruan tinggi kemungkinan arah kepada online college atau online university ini menurut saya akan makin nyata pasca COVID ini, ya. Saya kira itu Pak Khairil ya sebagai pengantar. Terima kasih. Baik, Pak Haidar, terima kasih. Teman-teman, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Haidar. Saya kira ini paket lengkap ya. Jadi kalau seperti kita berbuka, ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ya kan, ada buahnya, jadi komplit. Tadi kita juga mulai dari filsafat pendidikan sampai dengan prakteknya kira-kira seperti apa. Kita sudah sama-sama mendengarkan. Terkait tadi dengan gadget itu, mungkin untuk teman-teman guru Sukma, saya pernah dulu menyampaikan di grup kita bahwa Steve Jobs itu di dalam wawancara New York Times September 2011, kalau nggak salah itu sudah menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haidar. Steve Jobs diwawancara oleh wartawan New York Times, Anda kan tukang IT, anak Anda berarti di rumah selalu main gadget. Terus kata Steve Jobs, oh enggak, anak saya itu di sekolah yang minimum sekali penggunaan gadgetnya. Nah, ini orang-orang luar biasa ternyata juga berpikirnya berbeda dengan kita.